Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini yaitu tentang filsafat ilmu dan ruang lingkupnya. Ya, menjadi pertanyaan bagi kita, filsafat ilmu itu sendiri apa? Karena ada filsafat ilmu, ada filsafat pengetahuan. Kalau filsafat ilmu kita sering menyebutnya dengan dalam bahasa Inggris philosophy of science, ya. Jadi filsafat ilmu. Ada juga filsafat pengetahuan. Biasanya tidak disebut dengan philosophy of knowledge, tetapi yang lebih dikenal dengan epistemologi, ya. Nah, kita ini membahas filsafat ilmu dan ruang lingkupnya. Artinya ke filsafat ilmunya, melihat ilmu dari perspektif filsafat. Jadi sistematika filsafat itu ada tiga, ya. Ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Ontologi kita melihatnya atau yang dibahas di dalamnya tentang wujud, ya, tentang keberadaan, ya. Sementara dalam epistemologi kita bicara tentang konsep pengetahuan, ya. Tahu tadi saya sudah menyebut bahwa epistemologi itu sering juga disebut dengan filsafat pengetahuan. Lalu ada aksiologi. Ya, aksiologi itu berbicara tentang filsafat nilai. Ada dua objek yang dibahas di dalamnya, yaitu etika, ya, bicara tentang nilai baik dan buruk dari tindakan manusia. Lalu yang kedua adalah estetika, ya. Nah, itu berbicara tentang keindahan, nilai keindahan. Nah, itu filsafat sistematikanya di tiga hal tersebut. Lalu kalau kita membahas filsafat ilmu sebagai sebuah kajian, tentu kita harus paham juga, ya, ilmu itu apa? Atau pengetahuan itu apa? Apa beda antara ilmu dan pengetahuan? Nah, di sini saya coba jelaskan misalnya apa itu ilmu, misalnya, ya. Jadi ilmu, ya, merupakan suatu bidang yang berisi pengetahuan terkait di dalamnya masalah dunia ataupun terkait masalah agama. Makanya ada ilmu agama yang kita sebut dengan al-ilm diniyah, ya, ada ilmu umum, ya. Tetapi kalau di dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris, saya juga beberapa kali sudah jelaskan, memang berbeda untuk penyebutannya. Kalau dalam bahasa Inggris itu ilmu, ya, disebut dengan istilah science, ya, sementara pengetahuan disebut dengan knowledge, ya. Sedangkan di dalam bahasa Arab termasuk di bahasa Indonesia, antara ilmu dan pengetahuan itu sama, ya. Makanya asal katanya alima ya'lamu ilman, ya. Jadi tahu, artinya orang yang berilmu itu orang yang tahu. Orang yang berpengetahuan itu orang yang tahu. Jadi pengetahuan itu juga kan asal katanya kan tahu, pengetahuan. Jadi orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki sifat tahu. Nah, kalau ilmu itu mengetahui, ya, sehingga dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu disamakan. Dalam bahasa Indonesia bahkan kita menyebut ilmu pengetahuan, bahkan diulang. Ada ilmu pengetahuan alam, ada ilmu pengetahuan sosial, ya. Tapi kalau ilmu pada dasarnya, kalau dalam terminologi filsafat yang kita pahami adalah bahwa ya lebih spesifik. Makanya kalau kita bicara tentang ilmu bumi, ya khusus membahas tentang, ya, ilmu yang terkait dengan bumi, ya.
Ilmu yang bicara tentang kedokteran ya bicara tentang kedokteran. Ilmu bicara tentang sosial ya sosiologi ya. Ilmu bicara tentang manusia antropologi ya khusus pada bidang-bidang tertentu. Berbeda dengan pengetahuan. Pengetahuan itu lebih sifatnya umum. Jadi ilmu itu bagian dari pengetahuan. Ya, sederhananya begitu kalau dipahami dalam filsafat. Sehingga pengetahuan tentang A, B, C itu tidak ada seperti itu. Yang ada adalah ilmu A, B, C, D. Seperti Anda ini kan ilmu hadis kan? Ya, karena ada IAT, ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, itu ilmu. Jadi pembidangannya lebih spesifik. Sementara pengetahuan itu terlihat lebih umum. Ya. Nah, kemudian kita lihat kembali bagaimana karakter ilmu. Ilmu itu punya karakter. Paling tidak itu ada 4 karakter dari ilmu itu sendiri. Yang pertama, dimiliki oleh setiap orang. Orang itu memiliki ilmu loh. Tergantung tinggi rendahnya ilmu seseorang. Ada yang ilmu tinggi sekali, luas pengetahuannya gitu kan, wawasannya gitu. Tergantung. Ada orang yang ilmunya dikit aja. Bahkan kita sering menyebut dengan istilah, wah ilmu itu mau cuma sedengkul gitu. Artinya kita menyebut orang itu bodoh gitu kan. Tetapi kalau orang yang memiliki pengetahuan yang luas atau ilmu yang luas itu, ya wawasannya luas itu ya tentu tidak akan sama. Dalam Al-Quran saja disebutkan, tidaklah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Yang kedua, kebenarannya tidak mutlak. Ilmu, apalagi ilmu yang dimiliki manusia itu tidak absolut kebenarannya. Nah, ini karakternya. Kalau ada teori yang baru, teori yang lama gugur. Artinya kita megang teori yang baru gitu. Kalau ada konsep yang baru, lalu lebih sesuai, lalu konsep lama yang ditinggalkan. Sehingga dia tidak mutlak. Wah, ilmu saya ini ilmu yang akan ada terus dan akan dipakai terus, belum tentu. Ya. Ilmu pengetahuan masa lalu yang terlihat dalam produk atau teknologi manusia itu, kalau yang dulu sudah ketinggalan zaman. Sekarang kita pakai telepon tuh sudah jarang. Kita malah pakainya video call kan. Kelihatan kitanya, orangnya juga terlihat. Zaman dulu waktu Alexander Graham Bell menemukan telepon, wah itu sudah hebat itu. Zaman itu orang sudah bisa berkomunikasi dalam jarak yang jauh dengan hanya menggunakan telepon. Mungkin zaman dulu berhadap-hadapan itu ya memang harus begitu karena zamannya menghendaki begitu, karena ilmu pengetahuan manusia teknologinya baru hanya sebatas itu. Tapi sekarang produk ilmu itu kita bisa melalui Zoom meeting ya. Kita kuliah PJJ ya. Tidak tatap muka tapi JJ jarak jauh bisa dengan menggunakan produk dari ilmu ini. Sehingga kalau ada yang baru, yang lama lupa tuh biasa. Cuma kalau Anda nanti berteman, kalau ada teman baru ya jangan lupa sama teman yang lama karena itu bukan terkait dengan ilmu. Ya. Lalu yang ketiga, bersifat objektif, tidak bergantung pada yang memberi ilmu. Unzur maqal wala tanzur mangqal. Ya. Lihat apa yang dikatakannya, jangan lihat siapa yang mengatakannya, itu objektif. Anak kecil yang membetulkan Anda, adik Anda mengoreksi Anda. Kalau itu betul, Anda terima. Ya, sebagai sebuah kebenaran. Jangan dilihat karena dia adik Anda. Kalau dia benar, ya Anda terima. Mbak, ini bajumu kurang bagus deh kombinasinya itu. Mestinya warna ini sama ini. Ah, kamu tahu apa? Gitu kan. Kalau memang benar, kalian cek. Oh iya benar ya, adik saya sudah ngerti perpaduan warna yang bagus gitu kan. Jangan lihat adiknya. Atau kita sering kan, bukan sering lah, sesekali ya, kita misalnya memberikan pandangan, pendapat kita kepada ayah ibu kita. Lalu ayah ibu kita ya namanya orang gak berilmu seperti kita kuliah. Lalu dia mengatakan, kamu tahu apa? Ngasih tahu ibu, ngasih tahu bapak. Kamu tuh baru sedikit makan asam garam kehidupan. Bapak lebih tahu.
Nah itu sebenarnya nggak boleh. Jangan sampailah. Ya, kita harus objektif. Kalau memang itu benar, tadi anak kecil sekalipun kita harus hargai. Nah ilmu itu bersifat objektif. Sumbernya itu dari siapa aja silakan. Kalau memang itu baik buat kita gunakan dan kita pakai. Lalu yang keempat, ilmu mampu membawa pada luasnya pemahaman. Makanya orang yang berilmu itu lebih luas pemahamannya, lebih bijak dia karena dia paham. Tapi orang yang sedikit ilmunya, sedikit pula sumbunya, gampang tersulutnya. Kalau orang berilmu itu kan bertengkar tuh dia tidak mau ngapain. Kalau orang berbeda ya sudah, pendapat saya begini, pendapatmu begono, saya terima pendapatmu begini, pendapat saya begini. Ya, nggak sama ya, kita saling menghargai, tidak memaksakan pendapat kita dan pandangan kita. Kalau kita kan kadang menghadapi orang yang nggak mau kan dikritik gitu, dia nggak mau disalahkan, dia menganggap dirinya yang paling benar. Misalnya kan suka itu di rapat-rapat, saya pernah itu hadir dalam sebuah rapat di masyarakat gitu kan. Lalu ada orang keluar dari rapat itu hanya karena dia pendapatnya tidak diakomodir ya. Dia nggak terima, marah dia gitu kan. Ya sudah, kalau pandangan saya tidak terima, saya keluar dari rapat ini. Jadi itu tidak bijak itu. Jadi kalau orang yang berkarakter ilmu itu ya, dia mampu membawa luasnya pemahaman yang akhirnya membawa ia menjadi seorang yang bijak. Saya kira kita semua ini ya harus seperti itu, jadi orang yang bijak ya dalam bersikap, dalam bertutur kata. Sekarang kita bicara tentang filsafat. Karena kita bicara tentang filsafat ilmu ya. Ilmu sudah kita bahas tadi. Filsafat itu apa sih? Ya, saya mengulang kembali bahwa filsafat itu rangkuman pengetahuan dari berbagai bidang, baik dari dunia maupun tentang urusan akhirat. Filsafat disebut juga Mother of Science, yang bermakna bahwa filsafat adalah ilmu yang paling tua dalam kajian pengetahuan. Jadi moyangnya ilmu itu ya filsafat. Karena dulu ketika dicetuskan oleh filsuf Yunani itu ya dari mereka berfilsafat, dari logos melawan mitos ya. Logos itu budaya ilmu melawan budaya kepercayaan yang tidak bersumber pada ilmu atau mitos. Wah, itu luar biasa itu. Perdebatan antara logos dan mitos di awal Yunani. Gak usah zaman Yunani lah, kita zaman sekarang aja masih terjadi. Kita masih kuat itu mitos itu dalam kehidupan kita. Saya tadi malam mimpi. Mimpi apa? Mimpi gigi saya copot. Waduh, itu menurut orang-orang tua gitu, ada saudaramu yang meninggal itu. Lalu kita percaya, terpengaruh. Ya, padahal itu mitos, nggak ada hubungannya. Kalau kita melihat dalam teori psikologi Sigmund Freud misalnya, bahwa mimpi itu sebenarnya kan rekaman dari tindakan-tindakan kita atau pemikiran-pemikiran kita atau khayalan-khayalan kita ke bawah tidur, direspon oleh bawah sadar kita. Jadi kalau ada kita misalnya mimpi seperti itu ya biasalah, karena kita sendiri mungkin pernah mendengar ucapan seperti itu. Lalu ketika dia bangun, aduh kaget, kenapa gigi saya copot? Oh, dia mati itu. Setelah itu dia nggak bisa tidur. Ada orang di rumahnya sendirian, malam-malam, bapak ibunya pergi. Misalnya kalian ngalami umpama gitu ya. Lalu ketika malam-malam itu kedengaran suara burung gagak. Ya, saya nggak bisa menirukan suara burung gagak ya, pokoknya suara burung gagak lah. Lalu bilang dalam hati, aduh ini ada orang yang mati nih sebelah saya ini, tangga apa siapa. Kita lalu ketakutan sendirian di rumah. Itu mitos. Dan masih ada kan sampai sekarang ini. Orang bawa jimat segala macam itu kan dari mitologi semuanya. Kekuatan-kekuatan yang sebenarnya tidak ada. Ya.
selain kekuatan Tuhan dan kekuatan manusia yang terbatas. Nah, tapi orang masih percaya. Nah, awalnya filsafat itu begitu. Antara filsuf dengan orang yang percaya pada mitos itu saling berhadapan, walaupun akhirnya yang menang adalah filsafat. Di sana mulai awal filsafat muncul. Lalu kemudian ya, filsafat juga merupakan refleksi dari pemikiran terhadap problematika yang terjadi dalam lingkupan keilmuan pada wadah kehidupan. Jadi dia merupakan refleksi melalui nalar kita. Manusia makhluk yang berpikir. Al-insanu hayawanun natiq, gitu kan? Dalam ilmu mantiq. Lalu kita berpikir, lah kalau kita sebagai makhluk yang berpikir, ya artinya kita harus menggunakan akal pikiran kita, kan gitu cara merefleksikannya. Masa sih kita punya akal tidak menggunakan akal? Akal itu kekuatan, ya. Nalar itu kekuatan. Maka orang barat bilang the reason is power. Ya, nalar itu kekuatan. Gajah itu mengusung kayu, mendorong lawannya, atau dia jalan, itu karena tenaga murni otot. Manusia tidak punya otot sekuat gajah. Tidak bisa berlari secepat leopard. Tapi manusia punya otak. Di situ kekuatan manusia. Sehingga problematika dalam kehidupannya kita bisa selesaikan. Kalian yang tinggal di luar Jawa misalnya, ke Jogja kudu naik pesawat misalnya, atau yang di luar Jogja. Itu kan problem kalau kita naik bis, naik kereta lama, naik pesawat aja, cepet gitu kan. Awalnya dari mother of science itu filsafat, berkembang menjadi ilmu sosial atau ilmu alam, social science ya, atau natural science. Ilmu alam berkembang melahirkan teknologi dan segala macam, sehingga transportasi, jarak tempuh menjadi mudah karena ada produk komunikasi, transportasi hasil dari ilmu pengetahuan manusia. Sehingga lingkup keilmuan itu ya menyelesaikan persoalan kehidupan. Filsuf itu kan orang-orang yang bijak yang bisa menyelesaikan persoalan kehidupan. Awalnya kan seperti itu. Sampai sekarang pun kan seperti itu. Dan filsuf itu tidak hanya bijak dalam berbicara, berdiskusi, dan berdialektik, ya. Tapi dia juga ilmuwan yang ilmunya itu dipraktekkan dalam kehidupan. Ibn Sina itu dia seorang filsuf yang juga seorang tabib atau dokter. Ya. Ar-Razi juga sama, dia seorang filsuf sekalian juga dokter. Ibn Khaldun dia seorang filsuf, sosiolog juga. Ya, jadi ilmu terapannya itu ada. Sehingga jangan khawatir Anda ketika Anda dengan ilmu Anda itu tidak percaya diri dalam menghadapi kehidupan nanti. Ilmu itu sebenarnya sangat dinamis berkembang, walaupun sudah ada penjurusan-penjurusannya untuk memudahkan pembidangan. Tetapi sebenarnya dari mother of science itu, ya, ibunya ilmu itu, berkembangnya filsafat dari dulu hingga sekarang menjadi berbagai macam ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia.